Jadi yang pertama saya ingin memperkenalkan ke teman-teman semua bahwa Putri Ananda ini saya kenal Putri karena dia adalah koordinator santri, masih ya koordinator santri mendunia Jepang. Iya, masih. Sekarang sedang studi S1, betul? Iya, mau lulus bentar lagi. Bentar lagi, insya Allah lancar. Dan di sana beasiswa, jadi kita Putri akan cerita ya soal gimana bisa sampai di sana, tempat beasiswa dan segala macam di sana. Jadi garis besarnya tuh terbagi dua. Yang pertama soal gimana bisa Putri sampai ke sana, terus yang kedua tentang Muslim societies di sana. Jadi sebagai muslimah, gimana nih Putri merefleksikan diri, membandingkan dengan apa yang dialami semenjak di Indonesia dan sekarang di sana. Oke? Yang pertama ini Put, sekarang kuliah S1 tahun akhir. Jurusan apa Putri? Jurusan HI, Hubungan Internasional. Oke. Awalnya di Indonesia ini sekolahnya gimana tuh? Maksudnya awal sekolahnya itu apakah memang dari SMA mau ke Jepang atau gimana? Sampai akhirnya ke sana. Nggak ada sama sekali. Kayak pengen ke Jepang gitu nggak ada sebenarnya sama sekali. Dan kalaupun mau keluar negeri itu mungkin untuk exchange student program ya. Jadi memang dari SMA tuh saya memang dari kayak ya biasa ya kayak kursus bahasa Inggris gitu. Tapi dari SMA itu memang udah ikut kayak misalkan di kampus mana gitu ada seminar kayak kalau misalkan teman-teman tahu IIEF gitu, terus program pokoknya pertukaran pelajar yang lainnya, saya tuh ikut, tapi nggak pernah Jepang gitu, sampai kan ada NHK. Maksudnya berarti udah pernah keluar negeri sejak SMA? Nggak pernah. Oh, tapi kursusnya? Iya, kursus bahasa Inggris emang dari SD gitu, kalau kursus bahasa Inggris. Jadinya memang pengen, tapi dulu tuh nggak ada ke Jepang sama sekali. Kalaupun keluar negeri tuh ke Inggris gitu, ke Amerika gitu. Bahkan kalau misalkan dengar bahasa Jepang tuh kayak kok aneh banget ya gitu. Karena kan sering nonton juga NHK World ya. NHK World kan dia pakai bahasa Inggris. Jadi dari sana tuh kok aneh ya bahasanya gitu kayak gitu. Tapi banyak banget malah saudara-saudara saya tuh yang edik banget sama Jepang, kayak abang saya tuh Bang Kuni namanya, itu nyampe seriesnya Conan tuh ada semua gitu, sampai ada corner di rumahnya, satu corner tuh komik semua gitu, kayak manga gitu. Sampai saudara saya berarti mulai dari ini dia ya tahu Jepangnya dari abang itu. Ya kalau negara Jepang itu ada ya memang saya tahu sendiri Mas kan. Nggak, maksudnya minat ke sana gitu. Oh, minat ke Jepang nggak ada sama sekali. Pokoknya long story short, di SMA kelas 3 itu ada senior yang dulu pernah S3 ke Jepang dan sosialisasi gitu tentang kuliah di Jepang itu. Ini senior di SMA? Di SMA, iya. Ya karena mereka kan suami istri study di Jepang gitu, S3 dan S2 waktu itu. Dari sana pokoknya belum sih, jadi pas lulus itu beliau nawarin saya gitu, Putri gimana kalau tinggal di rumah saya gitu, belajar bahasa Jepang gitu, kayak gitu. Jadi saya ke rumah beliau belajar bahasa Jepang. Gitu doang. Sebelumnya ke belakang lagi. Putri asalnya dari mana nih? Sorry, maunya dimulai dari situ tuh. Oh, saya Sumatera Selatan. Di Indonesia di mana? Palembang. Palembang. Oh, berarti sekolahnya SD, SMP, SMA di Palembang. SMA di Lampung. Jadi saya pindahan. Oh, berarti maksudnya orang tua di Lampung. Iya, jadi kita pindah ke Lampung. Oke. Berarti sekarang kalau mudik ke Lampung ya?
ke Palembang karena kan memang aslinya Palembang. Oh gitu. Berarti orang tua sekarang di Lampung. Di Palembang. Lah, SMA-nya di Lampung gimana ceritanya? Karena ayah kan kerjanya di Lampung. Oh gitu. Oh berarti Mm-mm. waktu SMA ikut ayah, tapi ibu di Palembang. Iya, jadi Oh, um, kita berbeda-beda gitu. Memang agak aneh sih. oh oke oke oke. Terus akhirnya SMA nih, SMA kelas 3 Mm-mm. itu udah ada bayangan kalau ini bakal ke Jepang nih buat S1-nya. Nggak ada. Itu pas lulus. Mm-mm. Um, jadi saya tuh emang udah berdoa gitu. Kalau SMA saya nggak mau em, apa ya? Saya pengen banget kedokteran dulu. Tapi karena saya tahu saya orangnya clumsy dan pelupa banget. Jadi kelas 3 SMA tuh kalau maksudnya saya mutusin kalau misalkan kayak di lab gitu, itu saya gemeteran karena takut gelasnya jatuh atau apa. Mm-mm. Wah kayaknya saya nggak ini deh, nggak cocok di dunia kedokteran gitu. Tapi karena orang tua pengen banget jadi dokter, jadi saya ikut juga tes kedokteran dan udah lulus. Tinggal Itu daftar ulang. SNMPTN yang itu. Waktu itu saya ujian masuk bersama, di universitasnya, di Unpad. Oke. Unpad. Unpad itu Pajajaran, Pajajaran. Bandung ya. Oh, oke. Oh, jauh ya. Dari Iya, Lampung, Palembang, terus Pajajaran. iya jauh. Jadi memang Hmm, waktu itu udah mau pendaftaran tapi daftar ulang gitu. Tapi saya mutusin oke. kayaknya enggak deh gitu. Oke. Terus waktu itu berarti setelah lulus SMA, itu Iya, sudah lulus kedokteran atau pas setelah SMA ada ini, ada pilihan-pilihan lulus di A, B, C. undangan ya Mas ya. Iya. Jalur undangan saya pilih semua kedokteran waktu itu UGM kalau nggak salah, kedokteran hewan IPB Hmm, sama UI kalau nggak salah. Plus hmm, karena saya nggak mau nyusahin orang tua, jadi saya daftar juga bidik misi. Terus itu sih yang kata oke. guru saya, Putri itu saringannya 2 kali loh gitu. Em, maksudnya misal kamu lulus gitu, jalur undangan di Hmm, universitas misal di IPB gitu. Nanti disaring hmm, lagi bidik misi dan itu seluruh Indonesia gitu. Jadi oke. pikir-pikir lagi, tapi karena memang niat saya nggak kedokteran kan mahal ya, jadinya ya saya nggak apa-apa deh Hmm. Pak gitu, saya daftar juga dan akhirnya nggak ada yang lolos. Maksudnya nggak ada yang lolos, yang bidik misinya nggak lolos. Nggak tahu bidik misinya, nggak tahu apa, pokoknya jalur undangan saya nggak dapat gitu, nggak lolos. Nah, Oke. Terus yang Unpad tapi tadi itu jalur apa? itu jalur ujian masuk bersama universitasnya. Oke, 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 Mm-mm. oke. Tapi ini ada ini apa? Waktu pas saya lulus tuh saya udah maksudnya udah down banget kan karena undangan Hmm, teman-teman saya banyak yang lulus, saya nggak lulus gitu. Tiba-tiba ada dari Universitas Parahyangan. Kalau nggak salah ya, saya nggak terlalu gimana karena saya hmm, ngerasa wah swasta nih gitu, jadi bakalan mahal hmm. juga gitu. Saya tuh katanya dari yang tadi tuh nggak lulus undangan dari pemerintah itu mereka seleksi lagi maksudnya yang hampir kali ya yang hampir lulus gitu. Nah mereka saring Oke. lagi, Waiting mereka list lah. Ya. waiting list ya. Heeh. Mereka saring dan eh, saya dinyatakan lulus di universitas itu, kalau nggak salah akuntansi ya, maaf kalau salah, tapi programnya tuh Universitas kayak apa tuh kalau boleh tahu? Parahyangan di Bandung. Oh, Mm-mm. Bandung juga. Oke. Iya. Kalau tahu Pak Hotman Paris itu universitasnya Ah, Parahyangan. sih. Iya, Oke. Oke, terus lanjut berarti udah lolos di Pajajaran jurusan apa? Yang di Pajajaran? kedokteran. Oh, kedokteran. Terus Mm-mm. yang di Parahyangan akuntansi. Akuntansi, tapi dia kayak double degree kali ya. Jadi 2 tahun di Oke. Parahyangan, 2 tahun di Hmm.
di Australia waktu itu di Monash University. Tapi saya bilang ke yang admission staffnya, kira-kira sampai lulus membutuhkan biaya berapa gitu. Karena maksudnya, dan saya nggak tahu kalau ada di luar negeri tuh ada loh beasiswa gitu-gitu tuh. Waktu itu saya nggak tahu sama sekali gitu. Terus katanya sekitar 400 jutaan gitu. Udah deh saya nggak deh gitu. Gitu Mundur. Berarti itu Mas dalam ketika pengurusan itu Putri posisinya di Lampung, Palembang. Di Lampung, kan SMA-nya di Lampung. Oh, di Lampung. Oh, sebelum ini, sebelum lulus, sebelum UN. Itu sesudah kan? Oke. Berarti setelah itu, ngurus-ngurus di Lampung. Oke. Terus apa lagi? Ya, pokoknya ditawarin sama dosen tadi kan, sama dosen yang beliau dosen Parahyangan sih. itu? Bukan, yang senior tadi di SMA. Ditawarin tinggal di rumah beliau gitu, karena di Palembang, di Lampung. Di Lampung lagi. SMA-nya di Lampung, Mas. Oke. Iya, ditawarin. Pokoknya beliau buka kayak kelas volunteering gitu, bahasa Jepang gratis gitu. Putri kalau mau intensif belajar bahasa Jepang, ya udah tinggal aja di rumah saya gitu. Ya daripada saya nggak ada kerjaan, ya udah saya tinggal di sana gitu. Sebenarnya ada tidak persetujuan dari keluarga karena banyak omongan para tetangga, tapi saya bodoh amat lah. Yang penting saya. Tapi kan suami istri kan dia ya? Iya, suami istri. Dan setiap Selasa Kamis tuh ada anak-anak, kan kalau di Lampung tuh Unila namanya ya, Universitas Negerinya. Jadi anak-anak Unila tuh banyak yang datang gitu. Jadi teman-teman saya banyak yang dari kuliah sana gitu waktu itu. Nah, dari terus sana jadilah Putri belajar bahasa Jepang. Memang niatnya untuk kuliah di Jepang atau isi waktu aja? Isi waktu aja. Karena saya karena sebenarnya saya gap year, Mas. Ambil gap year 1 tahun gitu. Karena saya dulu belajar, kalau tahu Zenius, kayak ruang guru gitu. Iya, betul. Ada tutornya namanya Bang Sabda. Kata Bang Sabda tuh kebanyakan orang luar negeri tuh mereka ambil gap year loh gitu. Karena ada proses gitu untuk berpikir dulu. Dan saya ngerasa kayaknya saya belum siap deh untuk kuliah gitu. Ya udah, saya daripada saya nggak ngapa-ngapain, saya belajar bahasa Jepang. Terus ditawarin. Berarti emang udah mutusin bahwa kalau mau lanjut kuliahnya harus di luar negeri. Enggak sama sekali. Jadi ditawarin sama, akhirnya jadi orang tua angkat saya ya, Mas. Ya udah, Kak Putri sekolah bahasa aja di Jepang gitu katanya. Ya udah, pada saat itu kayak anak yang baru lulus SMA, ya udah oke aja gitu. Oke. Akhirnya dapatlah info beasiswa S1 ke Jepang. Iya. Enggak. Dari senior itu. Dari tempat kursus itu. Sekolah bahasa Jepang tuh nggak ada beasiswa, Mas. Jadi pure maksudnya self funding gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya berarti Putri ke Jepang tahun berapa? 2000, sekarang 2021, 2000 berapa ya? 17, 18. Ya segitulah, sekitar segitu. Oke, berarti berangkatnya emang ini, berangkat aja? Iya, sendiri gitu. Tadinya sih ada 2 orang, tapi yang satunya mengundurkan diri gitu. Kayak dia nggak mau berangkat gitu. Ya udah, saya sendiri. Ada kan orang tua angkat saya tuh udah pulang ke Indonesia, tapi ada teman-teman pengajiannya. Nah, saya dikenalin lah sama teman-teman pengajiannya, tolong ya jaga Putri gitu, soalnya masih lugu banget waktu itu. Jadi berangkat ke sana itu
ini udah ada kampusnya atau belum? Belum, nggak ada, nggak tahu. Jadi bicara sama orang tuanya gimana? Waktu mau berangkat? Ya ini sih banyak banyak banget, maksudnya nggak dibolehin awalnya, tapi Oke. ya berkat bantuan dari orang tua angkat saya ini, ya maksudnya Hmm, banyak sih, maksudnya negosiasinya akhirnya dibolehin gitu, hmm, hmm. kayak gitu. Oke. Tuh Oke. teman-teman Ini saya kayaknya sekarang. penontonnya tim horor ini ya, Santri Mendunia lagi. Iya makanya saya Oke. tuh live tuh agak Terus sampailah Putri di Jepang mm-mm. dengan modal kenalan dari senior yang tadi itu, yang tempat belajar bahasa Jepang. Ini bahasa Jepang ada ininya nggak sih? Ada kayak TOEFL, IELTS gitu. Ada kayak gitu sertifikat bahasanya. Ada, tapi kalau TOEFL sama IELTS itu kan dia sistem skor ya. Tapi kalau bahasa Jepang dia Mm-mm. sistem level. Jadi ada 5 level. Level paling rendah itu level 5, yang paling tinggi itu level 1 gitu. Oke, oke, Cambridge ya. Cambridge gitu nggak? Ya, kalau nggak salah Cambridge pakai Yang level gitu ya. yang A1 gitu-gitu ya. Iya, 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 yang kayak gitu. Ya, mungkin Oke. semacam itu. Oh, terus berarti Putri ke sana udah ada sertifikat itu. Nggak ada. Jadi saya nggak tahu, nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Sampai di bandara itu em, kepala sekolahnya kan sekolah ya, bukan universitas levelnya. Kepala sekolahnya tuh jemput saya kan. Beliau nawarin Mm-mm. saya, Putri mau ke toilet nggak? Saya nggak ngerti sama sekali. Dan kemana-mana tuh bawa kamus, coba. Kamus yang kertas itu. Modal nekat ya. Saya nekat banget sih dulu. Nggak Oke, ngerti apa-apa. oke. Terus sampai di Jepang apa nih yang dikerjain? Sekolah bahasa, jadi pure belajar bahasa gitu. Oke, itu berarti self funded semua dulu. Iya, tapi di sini tuh bisa part-time, Mas. Bisa ambil part-time gitu. Oh, gitu. Terus Hmm. masuk ke sana nggak ada ini ya pakai pakai visa pelajar gitu. Terus nggak dimintain kayak surat keterangan dari sekolahnya. Kita visanya pelajar, student. Oh, berarti visa pelajar bisa keluar tanpa ada ini, tanpa ada kayak semacam apa ya? LOE gitu. LOE, ya, boleh Nanti ya? ada LOE-nya. Kan itu sekolah. Oh, berarti sekolah. Oh, dari sekolah bahasa ketika Putri pertama datang. Iya. Mm-mm. Nanti dikirim dari Oke, Jepang ke Indonesia gitu. oke, oke, oke. Berarti belajar bahasa. Berapa lama tuh belajar bahasa di sana? 1,5 tahun. Setengah tahun saya ambil kelas persiapan. Namanya Yobiko kalau bahasa Jepangnya. Jadi untuk persiapan sebelum ke universitas gitu ya. Kalau kayak di Jerman itu kayak student college gitu. Ya Oh, persiapan berarti itu. udah setelah lulus SMA berarti setahun belajar sama senior itu. Mm-mm. Setelah Lebih itu ke Jepang setahun setengah iya, lagi. iya setahun Oke. setengah, terus setengah tahun sekolah persiapan itu baru ke universitas. Nah, di sekolah persiapan itulah Putri dapat sertifikat bahasa itu. Enggak, jadi sertifikat bahasa itu misal nih Mas Darul belum pernah belajar bahasa Jepang, mau Mm-mm. ambil JLPT namanya ya, Japanese Language Proficiency Test, mau level Mm-mm. paling tinggi itu bisa. Mas Darul nggak ngerti bahasa Jepang sama sekali, bisa aja. Maksudnya tesnya itu kita bisa langsung tentuin. Saya mau Iya, tes di level ini, level ini. iya bebas, terserah kita. Tapi itu bayar. Kalau dibayarin gratis sih jatuhnya. Bayarnya berapa? Ini Iya, ini enggak bayar lah Mas, semahal masa IELTS enggak? gratis? Iya, Enggak, siapa tahu kan. enggak. Tapi beda negara beda gitu. Kalau di Jepang tuh sekitar 5.000 yen, jadi sekitar 600 ribuan lah. Kalau di Indonesia, dan per level tuh beda-beda ya. Kalau di Oh, Indonesia semakin tinggi cuma, semakin mahal. iya, kalau di Indonesia mungkin Oke. sekitar 150 ribuan gitu.
Itu yang paling bawah, ya Kayaknya yang paling 150.000 itu. kayaknya yang paling atas deh. Kayaknya yang paling atas. Berarti yang paling mahal 150.000. Iya, kayaknya nggak nyampe deh malah 150, mungkin 120.000 gitu. Oh, ini dong. Berarti dibandingkan TOEFL, inilah lebih lebih Iya, terjangkau. iya, Di Indonesia ada nggak yang kayak ini tempat ada. menerbitkan itu sertifikat bahasa itu? Ada ya? Iya, ada. Itu di Jakarta, pokoknya yang di Jakarta, setahu saya tuh Medan, Surabaya, Hmm. Bali, Jakarta, dan tapi sekarang udah ada ditambah Palembang juga. Bandung juga, Terus Bandung. model tesnya ini sama, kayak ada speakingnya, ada writing, empat Kalau unsur itu. JLPT itu dia cuma dia ada apa ya, tiga tiga ada grammar, listening, sama reading. Speaking. Oh, nggak ada Speaking nggak ada. speakingnya. Speaking nggak ada. Oke, oke, oke. Oh, berarti dari situ dapat sertifikat bahasa. Itulah yang jadi modal buat kuliah, Mm-mm. daftar kampus. Iya, sebenarnya di samping JLPT itu ada juga persiapan namanya EJU. Jadi kayak kalau misalkan kita gitu ke luar negeri, mungkin kayak GMAT, GRE gitu. Nah kalau di Jepang tuh namanya Oke. EJU gitu. Itu wajib juga. Tergantung kampusnya. Ada yang mewajibkan, ada enggak. Tapi kalau JLPT itu udah pasti diwajibkan. Kalau kita ikut kelas reguler seperti saya, tapi kalau misalkan kelasnya itu yang bahasa Inggris, ya biasanya kalau di Jepang TOEIC atau enggak TOEFL IBT. Oke, oke. Eh, ini sekolahnya itu posisinya di mana? Di kota apa nih di Jepang? Osaka. Waktu pertama Putri datang itu di Di Osaka. Osaka. Jadi dari awal emang di Osaka gitu. Sekarang juga di Osaka. Sekarang juga di Osaka, tapi sekolah persiapannya saya di Kobe. Oke. Osaka itu kayak gimana di Indonesia? Maksudnya ibu kotanya kan Tokyo. Mm-mm. Osaka itu kayak Bandung kah atau kayak Palembang kah? Iya, kayak Bandung. Jadi kalau Kyoto Oke. itu dia lebih ke tradisional, mungkin seperti Yogyakarta gitu kalau di Indonesia. Mm-mm. Tapi kalau Osaka itu kayak Bandung lah gitu kondisinya, Oke. situasinya. Oh, keren dong berarti. Oke. Iya. Terus Putri daftar ke kampus yang sekarang atau daftar banyak nih? Proses pendaftarannya kayak gimana? Cuma satu kampus aja, cuma satu universitas. Karena di sini itu ada namanya, nggak tahu ya kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau di Jepang tuh ada sistem open campus. Jadi kita tuh kampus itu ngebuka gitu kayak perkenalan kampusnya gitu. Itu seluruh kampus ya, negeri, swasta juga gitu. Nah nanti kita datang ke kampusnya, ada trial kelasnya juga. Kita bisa maksudnya kita bisa lihat gitu, oh gimana sih pelajarannya gitu secara sekilas. Terus kita juga bisa konsultasi. Nah dari situ kita tahu gitu. Waktu itu saya tanya sih konsultasi itu tahun pertama kesempatannya apa, tahun kedua sampai tahun keempat gitu. Ya cocok sama lingkungannya juga menurut saya bagus banget. Ya udah saya daftar gitu sih. Ya, daftarnya di kampus. Nama kampusnya apa? Osaka University of Economics and Law. Osaka. Oh, berarti itu kampus nomor satunya Osaka. Enggak, Atau itu beda. se-Jepang? Bukan, bukan dong. Ini beda sama Osaka University. Jadi Oh beda. gitu. Ya. Kayak gimana? Posisi kampusnya tuh maksudnya di Osaka itu ada banyak kampus, terus kampusnya Putri itu apakah memang karena spesifik di jurusan itu sehingga pilih di situ atau gimana? Iya, jadi waktu itu sih yang HI-nya termasuk yang paling bagus gitu di Osaka. Dan
apa ya? Karena kenapa bagus? Karena program untuk keluar negerinya tuh banyak gitu. Jadi banyak sekali MOU-nya sama universitas-universitas Oh, luar maksudnya gitu. keluar negeri itu di luar Jepang? Iya, jadi memang ada programnya Oke. Mas. Di tahun pertama kita tuh wajib seluruh siswa itu ada di dapat kredit gitu, dapat SKS. Kalau jadi wajib, kalau Hmm. nggak itu kita nggak bisa graduate gitu. Oh, berarti Putri udah pernah ngambil yang kredit itu? Iya, karena wajib waktu itu. Hmm. Jadi terserah kita itu nggak berdasarkan kemampuan, kita bisa pilih negara mana aja gitu. Waktu itu sih saya pilih Oke. Waktu itu saya pilih Malaysia karena saya punya target untuk ambil program pertukaran pelajar ke Inggris gitu. Gimana gimana? Ke Malaysia untuk ambil ke Inggris? Jadi kan kalau yang tahun pertama itu kita nggak dapat beasiswa sama sekali. Jadi kita pilih Oke. semua kampus bisa di Amerika, bisa di apa namanya di Auckland University itu di mana ya Mas? Kanada ya, bukan? Bukan di yang Ya negaranya pokoknya itu. banyak natur ya Oke. alamnya itu. Terus Oke. di Australia pokoknya tersebar di seluruh dunia lah ya gitu. Nah saya Mhm, pilih mhm. Malaysia karena menurut saya murah dan saya bisa skip untuk pulang kampung dulu gitu waktu itu. Karena saya pengen Oke. nabung, karena saya pengen Hmm. nabung Oh berarti untuk ketika ketika program itu ini biaya sendiri atau dibiayain dari kampus? kalau yang wajib itu kita bayar sendiri, nggak ada beasiswa. Kalau yang pertukaran Oke. pelajar, baru itu untuk tuition fee-nya tuh gratis, terus nanti dibayarin gitu. Hmm. Dikasih uang saku, Hmm. sekitar 35 Hmm. juta gitu. Tapi kan Inggris mahal Oke. banget, Mas. Jadinya saya harus nabung Iya. gitu. Makanya saya ngerelain Hmm. untuk ke negara yang, em, maksudnya ke negara lain dulu. Nggak apa deh, saya ke Malaysia dulu gitu, karena murah. Ya ternyata Hmm. ada COVID nggak bisa ke Inggris gitu. Ya qadarullah seperti itu. Hmm. Hmm. Oke. Jadi gantinya apa dong? Gara-gara COVID? Gantinya maksudnya dari kampus. Karena kan seharusnya kan ke Inggris kan, Mm-mm. tapi karena COVID jadi nggak jadi ke sana. Gantinya kemana? Nggak kemana-mana, stay di kampus. Oh, kirain kayak karena nggak bisa ke sana, terus akhirnya dialihkanlah ke kampus mana gitu. Nggak kan ada nggak pilihan gitu ya? kan nggak bisa keluar sama sekali Mas. Jadi semua program keluar Hmm. negeri itu Hmm. di stop sama kampus. Di stop. Iya, even Oke. sampai sekarang aja selain pelajar sama orang yang punya visa permanent resident gitu, itu belum Hmm. bisa ke Jepang. Kayak traveler Hmm. tuh nggak bisa sekarang sampai sekarang gitu. Sampai Jadi sekarang ya. memang Jepang kan ketat banget ya sama peraturan. Oke. Sampai sekarang Jepang gimana sih kondisi COVID-nya? Alhamdulillah Jepang baik-baik aja sih. Karena memang kayak misalkan hand sanitizer ya, terus juga pakai Hmm. masker itu udah jadi kebudayaan mereka gitu. Jadi pas ada Oh, I COVID see. itu, jadi pas ada Hmm. COVID itu ya jadi ya sempat shock juga. Tapi yang kayak nggak yang kayak negara lain ya, let's say negara kita sendiri gitu yang Hmm. orangnya tuh pada shock gitu kan harus pakai masker Ya. kemana-mana. Kalau di Hmm. sini tuh penggunaan masker tuh lucu deh, banyak gitu. Jadinya Ya. orang pakai masker tuh emang udah biasa. Oke. Oke, tapi ada ini nggak di sana sampai kemarin kita ini ya gelombang kedua ya. Di sana ada nggak yang sampai gelombang kedua, gelombang ketiga? Sekarang kan kalau di Indonesia kita lagi siap-siap nih. Awas jangan-jangan ada gelombang ketiga kan di akhir tahun ini. Di Jepang udah lewat. Second wave gitu-gitu ya. Ada Ya. juga, Hmm. ada juga sih yang seperti itu. Tapi ya saya sih ngerasanya nggak, ya biasa aja gitu. Oke, berarti sama aja dengan ini ya. Dengan sebelum-sebelumnya. Soalnya kan budaya pakai masker terus
ya hand sanitizer tadi itu udah jadi kebudayaan di sana. Oke, Iya. kembali ke kampusnya. Osaka University, apa nama lengkapnya? Osaka University Osaka University of Economics and Law. Economics and Law. Oh, berarti dua itu tuh yang jadi unggulan ya. Selain dua jurusan itu apa aja yang ada di sana? Humanities ada nggak? Nggak ada. Social and Humanities nggak ada. Ada tuh ekonomi, bisnis, terus ekonomi and law, hukum sama HI. Jadi memang konsen ke sana gitu. Itu juga mungkin yang mendasari saya pilih ke sana karena lebih fokus gitu. Oke. Terus berarti kuliah S1-nya daftar sana terus lulus, oke. Ini beasiswa nggak? Di kampus iya, alhamdulillah beasiswa. Oh, berarti itu beasiswa dari kampusnya. Dari outside, dari yayasan gitu, foundation. Oke. Oh, dan itu banyak pilihan. Pilihan kayak gitu. Banyak, nanti di provide di website resminya kampus gitu, jadi jangan takut. Oke. Dan itu cukup untuk tuition fee, terus biaya akomodasi dan seterusnya. Alhamdulillah cukup, karena alhamdulillah saya dapat 2 sih beasiswanya. Dapat? Oh, boleh dapat lebih dari 1. Tergantung beasiswanya, tapi alhamdulillah saya bisa gitu, memungkinkan untuk dapat 2. Oke. Terus akomodasinya kayak gimana? Apakah ini nggak kosan ya di sana? Untuk tahun pertama itu boleh di dormitory kampus, boleh juga di luar. Tapi saya pilih yang di dormitory kampus karena saya dapat beasiswa gitu, nggak bayar jadinya. Nggak tahu kenapa tapi sih. itu untuk ini 1 tahun aja? Untuk 1 tahun aja. Kalau misalkan mau lanjut, kayaknya saya harus bayar. Karena banyak siswa yang baru yang bakalan daftar ke sana juga, jadi saya kasihan dan saya juga maksudnya udah tahu gitu ya gimana tips and triknya gitu cari sendiri apartemen di sini. Ya udah saya keluar gitu, cari apartemen sendiri gitu, cari kos-kosan atau sendiri. Itu wajib? Kalau kayak di kampus-kampus Indonesia, di kampus-kampus UIN ya, itu kan ada beberapa yang punya program kayak gitu. Jadi 1 tahun pertama itu di asrama, tapi itu karena yang pertama karena memang di semacam pendidikan karakter buildingnya dalam 1 tahun itu di dormitory, terus bahasa juga, tapi itu memang diwajibkan. Jadi semua mahasiswa baru di kampus itu misalnya itu memang diwajibkan 1 tahun pertama untuk di situ, tidak dibolehkan untuk kosan atau apa gitu di luar. Itu seperti itu juga modelnya atau itu opsional? Opsional aja. Setahu saya juga di kampus-kampus lain juga opsional gitu. Oke, jadilah berarti 1 tahun pertama di sana, terus berikutnya udah apa sih istilahnya di sana? Akomodasinya apa istilahnya? Kosan, apartemen, apakah? Apartemen. Jadi kalau bahasa Jepangnya apato gitu nyebutnya. Apato. Apato? Itu apartemen maksudnya? Dari apartment jadi apato. Bahasa Inggris ke bahasa Jepang gitu. Bahasa serapan gitu, Mas. Dipersingkat. Nah, terus jenis-jenis akomodasi mahasiswa di sana semuanya kayak gitu atau ada kayak kosan di Indonesia? Saya nggak pernah ngekos di Indonesia, Mas. Jadi gimana ya? Oke. Kalau kosan di Indonesia kan kayak 1 kamar, terus tempatnya gimana gitu. Kalau bayangan saya kalau apartemen kan berarti wisma lah kalau di Indonesia ya, fasilitasnya ya semacam itu. Apa semua mahasiswa seperti itu atau ada yang bahkan bagaimana misalnya dengan yang suami istri? Itu ada yang ini nggak sampai kontrak rumah? Ada. Jadi
mungkin juga di apartemen kampus itu ada sih, ya ada yang bisa suami istri juga gitu. Terus tapi kalau mau amannya sih di luar kampus. Jadi di sini tuh kayak ada jasa jasa pelayanan untuk kita sewa apartemen gitu, Mas. Jadi kita datang ke sana nanti dicarikan sama mereka gitu. Oke. Iya. Ada ini jasa pelayanan jasa kayak gitu. Oke, terus Iya. biaya hidup di sana per bulan kisaran berapa? Per bulan kisarannya tergantung sih, Mas, ya, kalau living cost Kalau gitu. ya kalau Putri lah, terus maksudnya masak Kalau sendiri Putri, kan? kalau Putri Ananda super duper hemat deh kayaknya. Berapa ya? Ya sebut aja kira-kira gitu atau rata-rata mahasiswa Indonesia di sana Kalau saya tuh ini hemat banget ya, teman-teman. 5 sampai 6 juta deh. per bulan. Oke. Per bulan. Itu Itu masak saya, sendiri ya? iya, karena kan di sini apa-apa tuh ada pork gitu. Minuman aja, Mas. Oh, Minuman aja tuh iya. ada porknya loh. Minuman. Oke. Jadi Oke, saya oke. masak sendiri paling aman. Tapi kalau misalnya kita beli makanan halal gitu itu apa ya kayak makanan kemasan gitu, makanan jadi. Itu berapa harganya? Makanan halal kayak Indomie gitu ya, maksudnya. Ya, ya pokoknya misalnya makan lagi nggak masak nih, tapi mau makan makanan jadi satu porsi itu kisarannya berapa? Oh, kayak di convenience store gitu ya. Kayak misalnya di Alfamart Ya, kita beli makanan itu. Kisarannya makanan mungkin jadi. 60 ribu ya. 30 Wah, ribu, 60 ribu gitu. Iya, lumayan ya. lumayan ya. 60.000 tuh di Indonesia udah 2 porsi, 3 porsi. Iya. Bahkan transportasinya ya. Inggris sama Jepang itu mahalan Jepang loh, Mas. Kayak Oh, oke. transportasi gitu. Inggris London ya, standar London ya. Iya. Soalnya waktu saya Oke. mau ke Inggris kan saya cari-cari tahu gitu. Riset juga. Oke. Terus maksudnya biaya hidup di Jepang itu rata seperti itu atau itu untuk Osaka kalau di apa? Di Tokyo beda lagi, lebih tinggi. Di Tokyo lebih tinggi lagi, Mas. Itu lebih mahal lagi di Tokyo. Oke. Jadi Osaka tuh di bawahnya Tokyo lah gitu. Oke. Tadi ada yang ke skip ini beasiswanya. Bisa disebut gak ya beasiswanya apa? Iya. Siapa tahu misalnya ada teman-teman nih yang mau ke Jepang, terus mau apply tapi sejak dari Indonesia untuk beasiswa itu. Bisa nggak kayak gitu? Ada. Jadi kan ada yang dari pemerintah, ada yang dari yayasan. Nah, kalau misalkan yang dari Indonesia tuh kebanyakan sih dari pemerintah. Namanya Monbuka Gakusho. Tapi ada juga yang dari perusahaan gitu, kayak Mitsui Bussan itu bisa dari Indonesia juga, tapi kuotanya memang terbatas banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang dari Indonesia gitu, cari beasiswanya udah paling aman tuh Monbuka Gakusho namanya, nama Itu beasiswa dari yang pemerintah Jepang. iya, beasiswa yang disediakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Untuk persyaratannya semuanya teman-teman bisa lihat langsung di website resminya Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia gitu. Atau mungkin orang-orang Jakarta bisa langsung ke Kedubes Jepang yang ada di Indonesia gitu. Atau by call juga bisa tanya-tanya gitu. Dan di sana juga ada apa? Disediakan juga soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita juga bisa belajar dulu gitu sebelum tesnya. Kalau di Jakarta biasanya tesnya di PBS apa ya? Di pokoknya di tempat Fakultas Bahasa Jepang di UI biasanya. Kalau di Jakarta. Oh sama untuk sertifikat yang tadi itu. Kalau yang tes tadi JLPT itu dia kayak sewa beberapa tempat gitu, Mas, biasanya.
Mungkin kalau di Jakarta di Gedung Sumitmas gitu. Kalau di Bandung itu di di Universitas Paramadina kalau nggak salah. Banyak sih, ada beberapa tersebar gitu di beberapa kampus atau di beberapa tempat. Oke, oke. Terus jadilah Putri kuliah di jurusan yang, jurusannya itu ya cuman satu ya. Pilihannya emang kayak gitu kalau daftar di Jepang itu, atau kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita kadang pilih jurusan terus daftar di kampus itu kayak sampai 3 pilihan jurusan. Kalau di sana seperti apa? Kayaknya sendiri-sendiri, Mas. Bahkan untuk S2 aja tuh, S2 bisa sih 2 gitu. Tapi kalau bisa nggak? S2 itu dia kan ada kolik-kolik gitu ya. Jadi dia tergantung fakultasnya gitu. Kalau misalnya di fakultas ada jurusan nanti boleh beberapa jurusan. Tapi kalau selain dari fakultas itu berarti kita harus daftar lagi gitu ke fakultasnya tersendiri. Gitu. Oke. Terus ini kebanyakan mahasiswa, banyak gak sih mahasiswa Indonesia di sana tuh? Ribuan. Lumayan. Ini ada Mas Malik nih, mantan ketua PPI Osaka Nara. Kayaknya sekitar 5.000 sampai 6.000 ya kalau nggak salah. Maaf kalau salah. Besar itu. Iya, lumayan banyak kok orang Indonesia di sini. Itu di Jepang atau di Osaka saja? Di seluruh Jepang, yang tersebar di seluruh Jepang gitu. 6.000 kalau nggak salah. Wah, gede banget tuh 6.000. Banyak. Itu S1 tapi ya, kebanyakan S1 ya? Malah di Jepang itu kebanyakan S2, S3, Mas. Jadi S1 tuh jarang banget. Ya, jadi dan kebanyakan tuh sekolah bahasa gitu. Maksudnya S2, S3 terus sekolah bahasa Jepang? Iya, S1 tuh jarang di sini. Lumayan jarang banget gitu. Karena memang agak susah kayaknya. Yang kalau S2, S3-nya emang bahasa Inggris kelasnya? Iya, kebanyakan bahasa Inggris. Makanya misal S1-nya di Indonesia, mau S2, S3 di Jepang tuh bisa tidak mesti bahasa Jepang? Iya, tapi lagi-lagi ya, kalau ke negara yang memang dia bahasa Inggris bukan bahasa native-nya ya kita harus belajar gitu. Karena akan... bahasa lokal juga. Iya, benar. Tapi kebanyakan orang Jepang itu enggak ini. Kalau diajak bahasa Inggris bisa enggak? Tergantung ya. Kebanyakan sih nggak bisa. Oke. Berarti sama kayak Cina ya. Kayak yang saya dengar tuh selama ini saya dengar di antara negara besar yang penduduknya tidak lancar ya bahasa Inggrisnya, tidak keseluruhan juga sih, tapi maksudnya pada umumnya gitu, sulit mendapatkan fasilitas dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, berarti kebanyakan S2, S3 itu pun kelas bahasa Inggris. Kalau S1 sendiri semuanya bahasa Jepang? Atau ada yang bahasa Inggris juga? Hampir semua bahasa Jepang, tapi ada bahasa Inggris, tapi itu terbatas banget. Kalau yang bahasa Inggris biasanya itu program G30 namanya, Global 30 gitu, Global 30 gitu. Itu apa khusus tuh? untuk bahasa. Jadi mungkin kayak semacam yayasan atau gimana gitu, foundation gitu mungkin ya. Jadi mereka menyediakan beasiswa gitu untuk di beberapa kampus, dan itu juga terbatas banget kampusnya. Cuma ada beberapa kampus di Jepang itu menyediakan 100% bahasa Inggris gitu di dalam kelasnya. Oke. Nah, ini di selesai S1 itu ada ini nggak? Ada skripsi, tugas akhir? Ada, tapi ada 2 pilihan, Mas. Ada namanya report sama kayak paper doang, sama skripsi gitu. Bedanya apa? Bedanya tuh bedanya jumlah katanya aja gitu. Lebih sedikit kalau report, kalau skripsi lebih banyak.
Tapi skripsinya tuh nggak kayak di Indonesia nyampe kayak buku gitu ya. Kalau kalau saya tuh HI kan, ini mungkin tadi kan ada pertanyaan, kakak ngambil jurusan HI, belajarnya pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Sebenarnya saya ambil kelas reguler itu pakai kelas bahasa Jepang, tapi karena saya jurusannya HI, saya harus belajar dua bahasa gitu, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ini juga sih yang jadi alasan saya ambil HI dan kelas reguler karena bisa belajar dua bahasa gitu. Dan itu berarti ada mata kuliah bahasa Inggris. Iya, ada mata kuliah bahasa Inggris dan ada mata kuliah juga bahasa Jepang gitu. Jadi di tahun pertama tuh penguatan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nanti di tahun kedua baru apa ya? Mulai masuk gitu kelas yang banyak bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya. Di tahun ketiga keempat lebih dominannya sih pilihannya banyak yang bahasa Inggris gitu. Jadi misal di mata pelajaran pertama itu full in English gitu. Mata pelajaran kedua yang diambil tuh bisa jadi full in Japanese gitu. Kadang-kadang kayak agak pusing juga sih. Karena Terus di kelasnya itu kebanyakan orang Jepang ya berarti ya? Kalau S1 tuh. iya, di kelas saya mungkin ya sekitar 60-70% tuh orang Jepang. Satu kelas berapa orang sih? Kelas bimbingan gitu kan ya Mas. Paling 10-13 gitu. Oh enggak ini ya, enggak banyak ya. Efektif tuh kelasnya. Iya, jadi memang kalau 6 dimanjain banget sih pokoknya. Kan maksudnya kadang-kadang saya tanya gitu ke teman-teman yang kuliah di Indonesia, kayaknya dimandirin banget ya Mas kalau S1 di Indonesia ya. Saya malah ngerasa lebih disiksa sih. Lebih disiksa gitu ya. Di sini tuh dimanjain banget sih. Kayak semuanya tuh diurus dan dosennya tuh baik-baik banget. Ya ada plus minusnya. Dosennya orang ini juga. Dosennya orang ini Jepang semua atau ada yang dari luar? Ada juga yang dari luar. Jadi digabung gitu. Ada yang dari Inggris, Australia, Amerika gitu. Oke. Yang non Japanese selain Putri ini dari Indonesia apa gitu? Dan negara apa aja yang ada di sana? Ada Korea, ada Vietnam, ada juga Uzbekistan, Kazakhstan apa ya? Kazakhstan. Asia Tengah ya. Ada juga dari Jerman gitu. Ada dari Tiongkok juga. Bervariasi sekali ya berarti. Oke, ada tugas akhir. Ada report. Nah, terus dari situ ada ini nggak lanjutannya nggak? S2-nya, S3-nya di kampus yang sama? Ada. Tapi saya daftar ke universitas lain sih. Oke. Udah dapat Putri? Iya, alhamdulillah udah dapat. Di mana kalau boleh di-share? Setelah ke Jepang, Putri Ananda bakal kemana? Memang saya cari aman dulu ya Mas, karena ini kan corona kan kita nggak tahu berakhirnya kapan. Jadi saya cari aman waktu itu karena juga di Jepang itu kan mulainya April ya, mulainya April dan Oktober. Jadi yang paling memungkinkan memang saya daftarnya itu yang masuknya April gitu. Maksudnya kalau yang masuknya April Oktober tahun depan. Berarti targetnya April 2022. Iya. Nah, kalau universitas luar Jepang kan kebanyakan Oktober ya mulainya. Jadi saya biar nggak zonk gitu, saya emang siapin waktu itu tesnya di universitas yang di Jepang dulu satu gitu. Nanti kalau soalnya kan ada jarak beberapa bulan kan sebelum ini. Iya. Sebelum lanjut lagi. Oke. Kalau mau coba di Qatar bisa di Qatar itu ada
Kok saya lupa. Ini ya, apa? Global apa ya? Pokoknya semacam HI tapi MPP? Islamic gitu. MPP bukan? Saya lupa nama ini, nama jurusannya. Master of Public Policy bukan? Biasanya Bukan, kalau ya. dia kayak global apa? Kayaknya ada globalnya gitu. Tapi semacam itulah, semacam HI yang internasional. Coba aja. Kalau Qatar sekarang terbuka sih, kalau kampus saya sekarang kebuka sampai Februari kalau nggak salah. Tapi saya pengen ini sih pengen yang spesifik ke kayak children protection and women empowerment gitu sih kalau S2. Di Hamad bin Khalifah juga ada. Jurusannya Mas Henry itu ya? Ya itu gender and society. Itu gender ya karena itu juga penelitiannya Henry dari gender and society. Ya dan perlindungan anak juga ada di situ. Kebanyakan. Tapi itu jadinya disebutnya itu semacam kelas feminis dalam tanda kutip ya. Oh, itu bagus nggak kira-kira? Okay. Menurut saya bagus sih karena kayak di kampus saya itu apapun jurusannya pasti selalu ada pendekatan dari Islamic Science-nya. Jadi tidak feminis misalnya dalam hal itu ya, dalam gender studies itu tidak, pasti ada Islamic perspektifnya. Ya coba aja dari Asia Timur nih ke Timur Tengah. Kalau mau langsung ke Barat boleh, nggak apa-apa juga sih. Ya di mana aja. Ya. Oke. Sesuai lihat aja. Ya di mana lulusnya aja. Oke. Ini ada pertanyaan nggak sih? Nggak ada ya? Itu aja. Kalau teman-teman yang lain mau bertanya aja. Nggak ada yang mau nanya kayaknya. Oke. Terus, nah ini nih. Sebagai seorang muslimah di Jepang. Berarti Putri udah berapa tahun hitungannya di Jepang ya? Ini tahun ke-6, Mas. Wow, itu udah tamat SD 6 tahun. Iya, makanya tuh banyak orang-orang yang bilang, Putri nanti S2 lanjut di Jepang nggak bosen gitu. Jujur saya bosen sih, tapi saya nargetin yang ada keluarnya gitu. Jadi Oke. 6 tahun, gila itu udah tahu sampai lorong-lorong tikusnya Jepang, Osaka. Osaka sebesar apa sih Osaka? Kayak Bandung ya? Enggak juga. Ya segitu kali ya. Saya enggak. Banyak gedung-gedung tinggi sekota itu kah? Ya misal kalau Mas pengen ke Jepang, yang pasti didatengin orang itu Tokyo, Kyoto, Osaka gitu. Gede berarti Osaka. Oke. Jadi, lanjut. Iya, jadi kalau Osaka itu terkenal dengan makanannya yang enaknya. Kalau Kyoto tuh pakaiannya kayak kimono gitu karena dia tradisional ya. Kalau Tokyo itu ya karena ibu kota gitu. Metropolitan. Nih, sebelum saya lupa nih, ada pertanyaan intermezzo sih. Bunga sakura itu, maksudnya namanya emang sakura ya? Sakura. Iya. Makanya disebut negeri sakura. Maksudnya julukan ini loh, julukan negeri sakura itu. Itu emang dari orang Jepang atau itu bikinan kita aja? Jadi mereka tuh punya filosofi. Sebenarnya kan bunga sakura tuh bisa tumbuh di negara, yang penting negara 4 musim kan. Kayak misalkan di Amerika juga bisa tumbuh gitu kan. Tapi kenapa sih kok Jepang ya yang identik dengan bunga sakura gitu? Karena mungkin mereka punya filosofi terhadap bunga sakura. Jadi bunga sakura itu mekarnya kan bulan 4 ya. Bulan 4. Makanya mereka juga kebanyakan hampir semua universitas atau sekolah-sekolah di sini tuh mulainya tuh April gitu. Jadi kayak menandakan kehidupan baru gitu loh, Mas. Ya, bunga mekar, ya. Iya. Oke, memulai kebaikan. Oke.
Kalau di Qatar tuh ini pohon sidra. Jadi kalau di Qatar Foundation, logonya Qatar Foundation tuh itu pohon sidra. Kenapa pohon sidra? Karena pohon sidra ini pohon ini yang tahan banting. Pohon yang bisa tumbuh di tengah padang pasir. Itu tuh pohon sidra tuh. Jadi filosofinya diambil dari situ supaya dia tumbuh tahan dengan segala ini, tantangan. Oke. Lanjut nih, sebagai muslimah seberapa ramahkah Jepang dengan muslimah? Iya, jadi Jepang itu ada 2 agama sih, yang 3 sih sebenarnya. 3 agama yang kebanyakan gitu ya. Buddha, Shinto, sama Kristen sih ada beberapa, tapi cuma dikit banget gitu. Tapi untuk implementasinya mereka tuh lebih ke kayak ateis gitu, Mas. Jadi bisa dibilang nggak terlalu gitu. Bahkan ya kalau kita cerita tentang agama sama orang Jepang asli, itu terkesannya aneh gitu bagi mereka. Berarti kayak bukan sesuatu yang penting gitu, bukan pembicaraan yang penting. Iya, tentang agama seseorang itu apa. Iya, benar banget. Dan tapi ini menguntungkan sih menurut saya, bagi saya pribadi. Kenapa? Karena let's say kita di negara yang dia dominan dan mayoritas dan juga fanatik ya, kayak misalkan di Amerika, misalkan di Indonesia gitu kan, ada agama tertentu yang mendominasi gitu kan. Jadi ketika kita nggak sama dengan agama orang-orang yang mayoritas ini, kelihatan banget kita tuh sebagai minoritas gitu. Ya maksudnya, let's say kita kalau misalkan mau beribadah tuh jadi susah. Nah kalau di Jepang karena orang tuh nggak jadi kayak negara sekuler gitu kan, karena orang nggak memperdulikan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi nyampe sekarang memang saya tuh beribadah nggak memang dikit gitu ya, kayak masjid. Bahkan saya jarang banget sih ke masjid-masjid gitu, kayak tempat ibadah. Tapi tapi itu di ini boleh mendirikan masjid di sana, tapi boleh banget. Jadi kalaupun ada masjid yang didirikan di sini, biasanya sih orang-orang apa namanya, orang-orang misalkan kita donasi gitu untuk pembuatan masjid. Masjidnya pun biasanya kita beli rumah orang Jepang gitu, nanti dijadiin masjid. Jadi masjidnya pun lebih kayak ke rumah bentuknya. Kecuali ada beberapa masjid kayak Masjid Chami di Tokyo, terus salah satu masjid tertua di Jepang kayak di Kobe itu udah bentukannya udah masjid gitu. Dan itu dibolehkan ya sama pemerintah? Boleh banget, nggak ada larangan sama sekali. Oke. Karena kan beberapa tipikal ini ya, negara yang non mayoritas Muslim, mereka kan pilihannya enggak berkaitan dengan Muslim juga sih, maksudnya beberapa pilihan itu negara bagaimana mengurus agama adalah sekalian diurusi semua. Sama dengan Indonesia agak pertengahan sih, karena kita kan ada istilah agama, apa istilahnya tuh, agama dengan pemeluk terbanyak gitu kan. Jadi ada beberapa agama, kita ada agama resmi, walaupun sebetulnya agama resmi kayaknya nggak ada deh yang namanya di undang-undang. Tapi agama dengan pemeluk terbanyak itu kan kita ada dirjennya di Kementerian Agama kan. Tapi ada juga kan beberapa agama, kepercayaan-kepercayaan yang kecil kan, yang itu baru diakomodasi kemarin lewat penghapusan itu nama agama di kolom KTP. Ada juga negara yang sekalian lepas, jadi nggak usah, pemerintah nggak ngurusin itu kan, nggak ngurusin agama, yang seperti itu. Berarti Jepang kayaknya lebih ke model yang kedua ya, yang lebih melepaskan semuanya, ya terserah lah kalau masalah itu, yang penting mungkin tidak mengganggu tertiban umum mungkin ya. Iya benar banget. Tapi ya mungkin berarti azan nggak boleh? Azan boleh nggak di sana keluar ini speaker azan? Kayaknya kalau sampai speaker tuh enggak deh Mas. Karena mungkin maksudnya gini deh, kalian boleh beribadah tapi jangan ganggu saya gitu. Kan kalau suara gitu kan udah sampai mengganggu kali ya. Kayak misalkan chapel gitu-gitu,
saya nggak pernah tuh dengar ada suara gitu. Hmm, Mm. oke, oke. Oke, kalau tempat ibadah di ini di kayak kalau kita kan enak kan, kayak di mana-mana ada musola gitu, di terminal Mm. ada, di stasiun ada, di kampus ada. Kalau di Jepang gimana? Kalau di publik gitu. Kalau mau sholat, terus gimana dong? Oh, em, nggak ada. Jadi inisiatif aja kayak misalnya saya di kampus gitu, saya sholatnya di perpustakaan gitu. Pokoknya di tempat yang bersih dan eh, apa, yang sunyi gitu kan. Ya seperti di Oh, perpustakaan gitu-gitu. oke, oke. Karena kalau ngobrol kemarin kan sama senior yang di Amerika misalnya, mereka itu kayak menyediakan satu apa ya istilahnya, jadi semacam meditation room. Jadi semua agama apapun kalau mau melakukan ibadah itu di situ. Kalau di situ nggak ada ya, di sana nggak ada. Jadi Apanya? kita yang nyari sendiri tempatnya yang sesuai, tapi nggak diganggu kan, nggak ada ini kan nggak ada pengalaman diganggu. Alhamdulillah sih nggak ada Mas. Jadi memang kan ada cerita-cerita orang dari negara lain didiskriminasi atau apa. Alhamdulillah sih saya nggak ada sama Oke. sekali. Dan mungkin balik juga ke personal kita. Kalau saya tuh paling, jangankan saya didiskriminasi, saya lihat orang didiskriminasi aja, saya bisa speak up gitu. Jadi orang kayak nggak berani juga. Oke, 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 oke. Oh berarti kemana? Tapi kalau di kayak di taman gitu, terus mau sholat situ, nggak apa-apa kan? Bawa ya, Boleh, kemana-mana berarti bawa sajadah aja, bawa iya mukena. boleh banget. Saya pernah Oke, dulu sih, kalau sekarang nggak, kayak sholat di taman gitu. menyesuaikan aja. Kan Iya, berarti di menyesuaikan mana-mana aja. lihat lihat waktu aja kan. Iya, Terus ini ada aplikasinya. salah satu yang saya rasa sulit tuh kalau di negara minoritas Muslim itu ini wudhu. Hmm, Karena kan beberapa orang toiletnya kan nggak bisa apa ya airnya kemana-mana kan kalau wudhu tuh. hmm. Kalau di situ gimana? Ya sama sih, saya biasanya di wastafel gitu. Terus ini kan biasanya kan ada kayak tumpah-tumpah dikit kan Hmm. itu harus dipel dipakai tisu gitu soalnya kan mereka Iya, mungkin menganggap itu ya kalau bahasa dianggap jorok. nggak juga sih. Jadi kan di situ ada tisu, jadi kita lap aja pakai tisu. Dan juga kan Hmm. petugasnya kan secara periodik gitu mereka membersihkan gitu. Jadi memang bersih banget gitu. So far sih oke-oke Ya, aja. ya. Dan ini yang terkenal di Jepang kan ini ya WC-nya ya. WC apa sih namanya itu? Kloset. Hmm. Kloset Ap- dengan tombol terbanyak di dunia ya. oh iya, bahkan kalau musim dingin ya Mas, itu airnya kayak bidenya gitu, itu air hangat yang keluar. Itu maksudnya merata di semua kayak public service di apartemen juga kayak gitu. Semua maksudnya model kloset umum di Jepang emang kayak gitu. Rata-rata seperti itu, tapi nggak ada yang nggak juga, kayak di apartemen saya nggak. Oh, oke, oke. Ada Dan yang model ini tradisional kayak Indonesia. tapi di toilet saya ini apa maksudnya, ada dua gitu, air panas dan air dingin. Jadi ya kalau misalkan Oke. mau air panas ya tinggal itu aja. Masak air. Nggak langsung ada, Oke, langsung oke, keluar. oke. Aplikasi di sana ini. Kalau kita kan biasanya pakai Muslim Pro. Di sana pakai aplikasi apa? Atau ada aplikasi ini bahasa Jepang? Sama saya pakai Muslim Pro juga. Oh Kan sama aja. di sana Berarti. komplit ya, lengkap ya, ada 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 semua sih. kompasnya gitu kan, terus ada doa-doa juga, ada Al-Quran. Iya. Jadi Uh, mm. Tapi kemarin tuh waktu waktu saya masih di Qatar sih, waktu belum balik itu sempat kita
ini hangat bicarain tentang itu Muslim Pro, karena Muslim Pro kan mengambil data dari semua. Putri mungkin pernah dengar kan bahwa data dari usernya Muslim Pro itu dijual ke angkatannya ini Amerika Serikat. Itu sempat tuh katanya bocor, nggak tahu deh bocor apa dijual, tapi terserah lah ya. Masalah data. Oke, by the way, tadi tentang ibadah, terus makanan gimana? Kalau kita kan ada label halal, jadi jelas gitu. Iya, ada juga di sini yang pakai label halal, tapi ya frozen food gitu, yang mana kurang sehat ya. Jadi kalau misalkan ayam gitu, terus daging sapi gitu, ya terpaksa kita belinya yang frozen, karena itu yang menyediakan yang ada label halalnya gitu. Tapi kalau untuk yang lain ya sayur atau apa ya kan bisa beli di supermarket aja gitu, kayak gitu sih. Memang paling amannya itu masak, Mas, karena selain yang label halalnya itu hampir nggak ada di sini, kecuali bumbu-bumbu atau frozen food gitu. Juga Jepang itu yang tadi saya bilang minuman aja, mungkin air putih aja ada yang ada porknya gitu. Apa ya, emulsifiernya ya, Nyukazai namanya kalau di Jepang. Berarti kalau mau beli betul-betul ini ya, lihat ingredientsnya ya. Iya, makanya kan pas waktu awal-awal saya ke Jepang itu saya nggak bisa baca huruf Jepang sama sekali kan, kayak kanji gitu. Jadi saya hafalin tuh kalau kanjinya pork itu seperti apa. Pokoknya yang huruf-huruf apa Jepang yang menurut saya nggak boleh nih gitu. Jadi udah dibekalin dari Indonesia. Dan juga saya pakai aplikasi, jadi kayak aplikasi yang untuk halal gitu. Nanti ada daftar makanan-makanannya. Jadi kalau saya ke supermarket pengen beli yang makanan yang udah diproses gitu, saya cuma makan yang ada di daftar itu gitu. Selain daftar itu saya nggak berani beli gitu. Kalau masalah harga nih, misalnya ayam gitu kan, daging, antara yang punya label halal dengan yang tidak, itu lebih mahal yang pakai label? Iya, lebih mahal yang pakai label. Tapi kalau setahu saya kalau untuk ayam sendiri nggak terlalu beda jauh kok. Biasanya itu impor dari Brazil. Soalnya tapi kan di sana ini banyaknya juga kan, banyak seafood kan, ikan dan sebagainya. Banyak. Jadi kalau makan ikan, seafood aja udah aman. Ya, udah. Ikan sama ayam lebih mahal sana? Tergantung. Kalau karena ayam frozen food jadi lebih murah ayam. Tapi kalau misalkan kita nggak melihat kehalalannya ya Mas ya, di sini tuh sayur sama daging tuh harganya sama. Oh, itu maksudnya sama murah atau sama jadi mahal? Sama mahalnya. Makanya buah gitu, sayur tuh mahal banget di sini. Dia harus lihat lagi. Terus ini restoran atau rumah makan Muslim, ada nggak yang kayak spesifik seperti itu? Jadi kalau kita masuk ya udah semuanya halal, udah nggak mikir lagi. Ada nggak yang model kayak gitu? Ada ya, ini sih Indonesian restoran gitu. Terus juga yang Arab, di negara-negara, misal Pakistan gitu. Terus juga ada juga sih kayak restoran India gitu, beberapa yang udah ada label halalnya gitu. Gitu. Enak dong. Tapi terbatas kalau banget ini dan harganya mahal banget, Mas. Yeah. Oh itu kalau Indonesia restoran ya. Kayaknya barang-barangnya diimpor deh dari Indonesia. Mungkin ya. Bakso aja tuh 160.000 semangkok. Wow. Mahal banget. Jadi saya buat sendiri aja deh. Oke. Ini komunitas Muslim di sana.
Ada nggak kayak komunitas-komunitas Muslim Indonesia kah atau komunitas Muslim internasional? Ada. Kalau untuk di Osaka sendiri, kita ada namanya Muslim Osaka, dan ada grup di Line juga, karena di Jepang kan kebanyakan pakai Line ya, dibanding WA gitu. Jadi kita ada grup Line-nya, Muslim Osaka, dan ada ketuanya ya, memang benar-benar kayak organisasi gitu. Ada strukturnya gitu, struktur organisasi. Itu ada kayak pengajiannya tiap minggu, tiap bulan? Biasanya sih per bulan kalau sebelum corona. Yeah. Tapi selain itu juga ada sih pengajian lain. Ada pengajian khusus ibu-ibu yang bersuami orang Jepang. Terus ada... Wah, spesifik. Iya, ada spesifik gitu. Dan saya pernah ikut, tapi ibu-ibu semua. Jadi saya berhenti gitu. Ada juga yang pengajian khusus perawat. Jadi kan di sini ada yang kayak helper gitu, Mas. Nah, itu saya pernah ikut juga gitu. Itu berarti internasional ya? Nggak dari Indonesia doang? Kalau itu Indonesia aja. Tapi kalau ada juga sih yang di luar kayak Japan Dakwah Center. Itu internasional. Oh, oke. Itu yang internasional. Okay. Ada biasanya juga yang imamnya dari... Biasanya komunitas apa? Muslim internasional itu yang jadi imam Timur Tengah. Kayak gitu juga kayak dari Pakistan, dari... Iya. Oke. Iya gitu. Berarti. Orang Pakistan. Orang Indonesia ada nggak sih yang jadi imam? Nggak ada. Setahu Putri aja. Nggak ada deh. Nggak ada kayaknya. Oke. Oh berarti imamnya di sana itu betul-betul ini digaji, terus kayak ada pengajian yang jadi guru gaji. Itu berarti ini apa swadaya ya, dari jamaah, bukan dari pemerintah? Enggak kayaknya Mas. Malah yang jadi kayak ada orang Indonesia yang jadi imam. Aduh maaf banget. Ada Mas. Satu dan itu terkenal banget. Saya lupa ustadznya namanya siapa. Tapi ada orang Indonesia satu orang. Di Masjid Ibaraki itu berarti kalau nggak salah. Di Osaka itu? Iya, di Osaka. Oke. Itu berarti digaji ini ya? Bukan digaji dari pemerintah ya? Saya kurang tahu deh Mas kalau lebih lanjut seperti itu. Tapi maksudnya di sini kan kebanyakan kan pelajar S2, S3 ya. Jadi kadang-kadang untuk jadi imam itu ya volunteer aja gitu. As a volunteer aja itu juga bisa gitu. Oke. Ini sejauh ini bagaimana nih Putri merefleksikan diri ya? Sudah 6 tahun loh, 6 tahun. Dalam 6 tahun ini berapa kali balik ke Indonesia? 1, 2, 3 apa 4 gitu. 3. Selama Hampir. corona ini saya nggak pernah pulang kan. Oh, jadi berarti normalnya setiap tahun. Pengennya sih setiap tahun. Oke. Jadi gimana nih refleksinya Putri? Ini terakhir nih. Mungkin membandingkan dengan praktik kita di Indonesia. Oh ini dulu deh. Praktik-praktik ini keagamaan di sana yang Putri lihat. Ada yang ini gak kayak misalnya, oh ternyata orang di sini cara sholatnya kayak gini. Ada yang kayak gitu gak? Kayak pertama kali datang terus, oh ternyata orang cara sholatnya di sini tuh kayak gini. Terus gimana gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah. Tapi ini maksudnya yang sampai gerakannya beda gitu ya Mas ya? Nggak ada sih yang saya lihat. Yang aneh-aneh aja. Oh soalnya Indonesia semua ya komunitasnya? Nggak juga, kayak misalkan ada beberapa masjid kan, misal kita sholat Idul Adha gitu ya. Itu biasanya ada beda gitu. Misalkan imamnya orang Pakistan ya. Kita tuh udah apa ya waktu itu? Karena jarang juga sih, lupa ya. Kita tuh udah nggak apa ya, kita tuh mau berdiri lagi apa udah rakaat terakhir gitu, ternyata berdiri lagi gitu. Jadi ada keanehan gitu, dan kita tuh kayak aduh kita mesti ngapain nih gitu, kayak gitu. Awkward moment. Iya, kayak awkward gitu. Terus sudah sholat ya, namanya
orang Indonesia ya, kita cerita-cerita gitu. Tadi tuh gimana sih gitu, gitu. Jadi kayak aneh-aneh sendiri gitu, saling menganehkan Oke, diri. oke. Nah, oke, oke. 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 Nah, ini gimana nih? Terakhir nih, catatan Putri nih terhadap melihat Islam di negeri Sakura. Perbandingannya dengan Indonesia atau terserah misalnya dalam kehidupannya Putri 6 tahun di sana sebagai muslimah, apa yang bisa diceritakan ke teman-teman? Iya, mungkin sih secara pengalaman belum terlalu banyak ya Mas. Harusnya saya tinggal di beberapa negara yang minoritas Muslim lebih banyak lagi sih. Mungkin itu akan lebih bisa mewakili gitu ya refleksi ini. Tapi untuk kalau misalkan izin menyampaikan pengalaman saya yang Ya, pengalaman pribadi aja, refleksi pribadi. tahun ke-6 di Jepang ini gitu, saya bisa ngomong bahwa ternyata dengan privilege kita sebagai mayoritas muslim itu nggak menjamin gitu bahwa saya akan lebih taat di Indonesia daripada ketika saya tinggal di Jepang sebagai Islam itu sebagai minoritas gitu. Bahkan saya banyak banget menemukan hal-hal yang lebih lebih berasa gitu. Itu tuh di Jepang gitu. Misal saya ngerasa doa saya tuh lebih diijabah ketika saya di Jepang. Enggak tahu ya. Karena mungkin lebih Tapi kusuk itu ya. tapi itu ada hadisnya Putri kalau itu. Oh gitu. Kalau kayak itu memang karena ada beberapa orang yang diijabah doanya itu, yang mustajab doanya kan. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, orang yang musafir sampai dia kembali ke rumah. Itu dapat porsi khusus emang. Soalnya kenapa? Karena dianggapnya adalah gini, karena kan beberapa itu. Jadi orang yang dizolimi, kalau pernah dengar kan, orang yang dizolimi itu makbul doanya. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian orang yang musafir. Kenapa orang yang musafir itu makbul doanya? Karena dia dia sudah tersakiti meninggalkan tanah air sama dengan orang yang dizolimi. Gitu. Jadi ada pengorbanan lebihnya dibandingkan orang umum. Nah itu. Gitu. Iya sih, saya juga ngerasain gitu. Lebih khusuk gitu kalau berdoa di luar negeri. Soalnya nggak ada siapa-siapa kan. Kasian banget emang ya merantau tuh. Aduh. Oke, apalagi Putri? Apalagi ya, mungkin lebih lebih wise ya secara diri sendiri, bukan komparasi ke orang lain tapi ke diri sendiri gitu. Saya ngerasa ketika dulu di Indonesia mungkin karena belum punya pengalaman gitu kan sebagai anak rantau gitu, ketika di Jepang tuh saya ngerasa lebih wise aja gitu kalau dikomparasi dengan saya yang pas waktu di Indonesia dulu gitu. Mungkin secara umur juga udah beda ya. Apalagi ya, mungkin dari segi toleransi juga sih, lebih menghargai gitu perbedaan gitu. Nggak, mereka ya berbeda ya udah gitu, kayak gitu. Karena juga saya ada di posisi saya pengen dihargai gitu kan. Dan alhamdulillah saya punya teman, punya sahabat di kampus yang maksudnya mereka menghargai saya banget sebagai seorang muslim gitu. Jadinya itu juga yang pada akhirnya saya syukuri gitu. Alhamdulillah nggak pernah dapat ini kan perlakuan diskriminatif. Nggak berani sih kayaknya diskriminatif. Kayaknya aktivis kampus nih. Nggak juga sih, tapi maksudnya diskriminasi itu kan sebenarnya terjadi dua pihak gitu kan. Ketika salah satu pihak tidak menyetujui ya nggak akan berlanjut gitu. Jadi ketika ada diskriminasi itu kita juga harus kita harus bertahan juga gitu. Maksudnya kan orang mendiskriminasi kita karena apa gitu kan. Kita harus tahu. Kalau misalkan nggak tahu alasannya ya untuk apa gitu kita. Ada nggak yang ini? Ini saya lupa. Ada nggak yang apa ya istilahnya? Culture shock ya? Yang kayak
Oke, sebetulnya saya tidak setuju, tapi ya sudahlah, karena ini bukan negara saya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih, ya itu tadi sih kayak waktu tuh harus on time gitu. Sedangkan saya tuh Ah, sebenarnya saya nggak terlalu gitu. Maksudnya kenapa sih kalau jam 6 tuh jam 6 kurang 5 tuh harus standby gitu. Itu udah paling mepet gitu. Kenapa harus kayak gitu gitu. Tapi di satu sisi itu juga bagus ya kan sebenarnya. ya, Karena oke, kita oke. apresiasi waktu orang gitu. Baiklah, terima kasih banyak Putri. Mohon maaf nih, ambil waktunya Terima tengah kasih malam juga. untuk sharing. Jadi rekaman ini itu nanti terbagi dua. Enggak sih, fullnya di YouTube saya, di Darul Asri itu. Lebih banyaknya sih karena di YouTube saya itu sebetulnya lebih banyak sharing pengalaman beasiswa teman-teman kuliah di luar negeri. Kemudian yang kedua itu saya baru mau buat channel lain. Saya pengen aja gitu. Bagaimana kalau semua pengalaman teman-teman yang hidup di luar negeri itu dikumpul gitu. Mungkin ada perspektif yang bisa kita dapat ketika mendengar bagaimana menjadi muslim tapi tidak di negara kita gitu. Itu sih Bagus sih. makanya di bagian kedua nanti itu akan ada di sana. Tapi ya secara umum saya sih pengennya, karena jurusan saya sebelumnya adalah Muslim Societies ya, jadi menurut saya Islam itu bukan tentang apa yang seharusnya, tapi ketika kita bicara tentang Muslim Societies itu berbicara tentang apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim sehari-harinya, karena pada akhirnya kan yang jadi pedoman umum adalah ini kan, kemanusiaan, humanity. Apa yang dianggap oleh kemanusiaan itu baik, maka sesungguhnya di pandangan agama itu juga baik ya, seperti itu. Sama satu lagi sih Mas, pada akhirnya saya menganggap bahwa agama itu ada sih, saya pernah baca statement gitu bahwa Islam is not about we're better than you, but Islam is about let me show you something that is better for you gitu. Jadi we're not trying to compare one and another gitu, tapi kita lebih kayak ini loh, we're trying to offer something good for you gitu, gitu aja sih. Ya mau diikuti boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya, itu makna ini kan, makna toleransi. Iya, Ya, benar. toleransi. Saya baru baca sih itu, kalau ternyata kata toleransi itu asalnya dari Latin, tolerare, tulisannya itu. Gak tahu deh cara bacanya. Dan itu maknanya adalah menghargai sesuatu yang kita yakini salah. Jadi ada sesuatu di luar kita yakini itu salah, itulah toleransi. Jadi tidak mengganggu, walaupun persepsi menurut kita itu salah, ya tidak, dibiarkan saja. Kita tetap memberikan mereka kesempatan dan hak untuk melakukan apa yang mereka mau. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah bertahan. Ini berapa ya? Ada sejam kayaknya ya. Lebih nih kayak. Mohon maaf karena tadi sempat terputus. Sekali lagi rekamannya nanti di YouTube. Nanti saya share di Instagram saya. Terima kasih banyak Putri Ananda, sukses dan semoga lancar studi dan rencana kehidupannya. Insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.